Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Ramana Sibuan, NIM 1903060007, kelas PTNA, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan praktikum tentang biosintesis susu, yang dimana mata kuliah biokimia dan dosen pembimbing Tati Widianasari SPT MP. Susu terdapat 5 jalur yang terjadi secara bersama-sama, namun bekerja dengan sendiri-sendiri. Yang pertama adalah jalur eksisitosi, yang kedua pembentukan lemak, yang ketiga transport apikal, dan yang keempat transcytosid, dan yang kelima adalah paraseluler. Nah, langsung saja kita masuk ke jalur proses yang pertama biosintesis susu, yaitu ada eksositosis. Eksositosis adalah proses terjadinya sintesis protein dan sintesis laktosa. Bahan dasar ataupun teksturnya ada asam amino, peptida dan peptida, dan plasma protein. Nah, nanti nutrien tersebut akan dibawa oleh darah melalui kamini darah menuju ke ribosom atau ke retikulum endoplasma kasar. Nanti akan dikirim ke nukleus. Dan nanti di nukleus nanti akan terjadi translasi dan transkripsi, kemudian membentuk menjadi protein, kemudian nanti disimpan ke badan Golgi untuk sintesis laktosa, yaitu membutuhkan 2 molekul glukosa. Nah, 1 molekul glukosa akan menjadi galaktosa, kemudian 1 molekul glukosa plus galaktosa akan menjadi laktosa, dan bantuan enzim yang disebut dengan laktositase kemudian nanti akan disimpan ke badan Golgi. Nah, kita masuk ke jalur kedua, biosintesis susu, yaitu pembentukan lemak. Jalur pembentukan lemak yaitu terjadi di SER atau smooth endoplasma reticulum, atau disebut juga reticulum endoplasma halus. Kenapa halus? Karena di SR ini tidak dikelilingi oleh ribosom. Nah, kemudian bahan dasar atau plektosa untuk pembentukan lemak itu terdiri dari asam asetat, rekrisida, kemudian beta hidrosid butirat, dan nanti kemudian membentuk membran fosfolipid atau pembungkus lemak yang kemudian nanti keluar ke permukaan atau membentuk MFG atau midfit globula atau lemak seperti itu. Nah, kita masuki ke jalur ketiga biosintesis susu, yaitu adalah transport apikal. Transport apikal ini terjadi filtrasi atau penyaringan dan penyerapan secara langsung tanpa merubah apapun. Jadi nanti akan disaring air, vitamin, dan mikromineral. Dan mikromineral ini terdiri dari potasium, sodium, dan klorida. Nanti akan disaring di sini. Dan diserap. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke jalur keempat biosintesis susu, yaitu transcytosid. Jalur transcytosid ini adalah jalur khusus protein yang tidak disintesis. Contohnya adalah imunoglobutin dan sarumabomin. Nah, seperti itu. Kita masuk ke jalur terakhir biosintesis susu, yaitu jalur paraseluler. Nah, jalur paraseluler ini memiliki 2 kondisi. Kondisi pertama ada kondisi sebelum paktus dan kondisi masistis. Nah, kondisi sebelum paktus ini dipengaruhi oleh krumonal yang akan menyebabkan antar sel epitel ini mengalami pergangan, sehingga yang tadinya T-Jackson rapat menjadi G-Jackson yang merenggang. Nanti susunya itu akan keluar karena terbuka, sehingga menyebabkan susunya itu memiliki gizi yang tinggi, sehingga dikenal dengan istilah susu kolostrum. Nah, seperti itu. Pada kondisi mastitis ini, jalur paraseluler terbuka oleh mikroba. Pada kondisi penyebab mastitis ini dapat menyebabkan organel sel lainnya didapat rusak, seperti termasuk T-Jackson-nya dapat rusak. Nah, seperti itu. Sekian praktikum biosintesis susu saya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf.
Sekian dari saya, terima kasih.